Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praditya Safira Yoviandra dengan NIM 2424 10 10 30 19. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kuis saya yang saya ambil topiknya yaitu Deep Neural Network. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan konsep dasarnya terlebih dahulu. Untuk konsep dasar dari Deep Neural Network yaitu intinya merupakan jaringan saraf tiruan yang punya banyak lapisan tersembunyi. Kata deep ini merujuk pada kedalaman lapisan yang ada dalam program. Jadi tiap lapisan berisi neuron yang terhubung lewat bobot, dan setiap neuron akan mengolah input dengan cara dikali bobot, kemudian ditambah dengan bias, lalu diteruskan ke fungsi aktivasi nonlinear kayak ReLU atau sigmoid. Untuk nonlinearitas ini sangat penting karena tanpa nonlinearitas, jaringan yang berada di dalam pun cuma akan menjadi transformasi linear biasa. Untuk cara belajarnya, untuk cara kerjanya ada dua tahap. Yang pertama ada tahap forward pass, yaitu data dijalankan dari input ke output, kemudian akan memberi prediksi. Kemudian tahap kedua itu ada backward pass atau back propagation, yaitu error pada setiap program yang berjalan akan dihitung mundur ke tiap lapisan pakai chain rule. Terus bobot diperbarui pakai optimizer kayak Adam atau SGD. Nah, untuk untuk dua tahap ini akan diulang terus sampai model konvergen. Komponen umumnya pada konvolusi buat ekstrak fitur, batch normalization buat stabilin pelatihan, dropout buat cegah overfitting, dan fully connected layer buat keputusan akhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep inti, yaitu jaringan multilayer yang belajar representasi fitur berjenjang dari data mentah. Salah satu karakteristik paling fundamental dari Deep Neural Network adalah kemampuannya mempelajari fitur secara berjenjang atau hierarchical. Artinya tiap lapisan tidak akan melanjutkan data, akan tapi membangun representasi baru yang semakin abstrak dari lapisan sebelumnya. Dan ini terjadi secara otomatis tanpa intervensi dari manusia. Contoh gampangnya yaitu implementasi kode pada pengenalan wajah. Cara kerjanya yaitu layer pertama, program akan belajar deteksi tepi dan gradien warna. Kemudian layer kedua, program akan mengkombinasikan tepi-tepi itu jadi sudut dan tekstur. Lalu layer ketiga, program sudah mulai membentuk bagian wajah kayak mata dan hidung dan sebagainya. Dan layer yang lebih dalam atau layer yang paling terakhir akan mengintegrasikan semuanya jadi representasi wajah secara utuh. Jadi jaringannya nanti akan membangun bahasa representasinya sendiri dari yang konkret ke yang abstrak. Hal ini bisa terjadi karena kombinasi kedalaman arsitektur dan non-linearitas fungsi aktivasi. Fenomena ini dikenal dengan disentanglement, yang artinya fitur yang sebelumnya tumpang tindih di ruang input secara bertahap akan dipisah menjadi dimensi yang lebih independen dan bermakna di lapisan yang lebih dalam. Kemudian untuk sifat intinya yaitu kemampuan fitur learning otomatis dari gambar, teks, dan grafik. Nah, sebelum era deep learning, proses pembuatan fitur ini dibuat secara manual, yaitu gambar pakai SIF atau HOG dan teks pakai TF-IDF.
Jadi prosesnya akan memakan waktu yang lama dan hasilnya belum tentu optimal. Namun dengan adanya deep neural network, hal ini dapat mengubah semua menjadi model yang bisa belajar fitur dengan sendiri langsung dari data mentah. Nah, untuk gambar, CNN punya filter konvolusi yang belajar secara otomatis lewat backpropagation. Jadi layer yang dangkal akan menangkap tepi dan warna, sedangkan layer yang paling dalam akan menangkap tekstur sampai objek menjadi utuh tanpa instruksi manual apapun. Untuk bagian teks, jadi transformer pakai self attention yang belajar berhubungan antar kata secara otomatis, sehingga kata yang sama bisa punya representasi berbeda tergantung konteks kalimatnya. Sedangkan untuk grafik, jadi GNN pakai message passing. Saya ulangi. Sedangkan untuk grafik, GNN pakai message passing. Jadi tiap node akan mengumpulkan info dari tetangganya secara iteratif sampai representasinya mencerminkan konteks struktural yang lebih luas. Intinya semua pendekatan ini punya satu keunggulan yang sama, yang berarti fitur dan keputusan dalam program akan dipelajari sekaligus dalam satu pipeline, sehingga performanya menjadi konsisten lebih baik dari fitur buatan manual. Baik, selanjutnya saya akan lanjut ke implementasi. Untuk implementasinya, pertama, keterkaitan dengan representasi fitur berjenjang, yaitu konsep di poin 10 terlihat pada penggunaan model sequential yang berisi beberapa layer dense secara bertingkat. Jaringan dibangun menggunakan input layer, hidden layer pertama dengan 8 neuron, hidden layer kedua dengan 4 neuron, dan output layer dengan 1 neuron. Jadi data input diproses secara bertahap dari lapisan awal hingga lapisan akhir. Lalu hidden layer pertama mempelajari pola sederhana dari data biner yang diberikan. Kemudian hidden layer kedua mengolah kembali hasil tersebut menjadi representasinya lebih kompleks sebelum menghasilkan keputusan pada output layer. Fungsi aktivasi relu berperan sebagai pemroses nonlinear yang membantu jaringan menyaring informasi penting pada setiap lapisan sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu keterkaitan dengan fitur learning otomatis, yaitu sifat kunci ke poin ke-13 yang terlihat pada proses training menggunakan model fit. Pada kode tidak ada instruksi manual yang menentukan pola tertentu dari data. Program hanya menerima data input berupa angka biner pada variabel X dan target output pada variabel Y. Seluruh proses pencarian pola dilakukan secara otomatis oleh jaringan saraf. Fungsi binary cross-entropy digunakan untuk menghitung tingkat kesalahan prediksi, sedangkan optimizer Adam melakukan proses optimasi melalui mekanisme backpropagation selama training berlangsung. Bobot pada setiap neuron diperbarui secara otomatis pada setiap epoch agar hasil prediksi semakin mendekati target sebenarnya. Proses ini menunjukkan bahwa jaringan mampu melakukan fitur learning tanpa perlu fitur engineering manual dari programmer. Berdasarkan hasil output program, nilai prediksi yang dihasilkan menunjukkan bahwa model berhasil mempelajari pola data dengan baik. Nilai seperti 0,978 menunjukkan prediksi mendekati 1, sedangkan 0,076 menunjukkan prediksi mendekati 0.
Hasil tersebut membuktikan bahwa mekanisme multiplayer dan automatic feature learning bekerja secara efektif. Model mampu mengenali hubungan antar data input dan target output melalui proses pembelajaran otomatis pada setiap layer jaringan saraf. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.